Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan minta tolong dipimpin Fahri ya. Ikuti yang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, bagaimana ini kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Ya, biar lebih nyaman pelajaran hari ini bisa sambil dicek kerapian, kebersihan di sekitarnya. Pagi ini siapa yang tidak masuk? Nuraini ya. Nuraini sakit ya. Nuraini saja apa ada lagi yang tidak masuk? Ya, semoga Nuraini bisa cepat sembuh sehingga bisa bergabung mengikuti pembelajaran matematika seperti pagi ini. Ada yang tahu pagi ini kita akan membahas materi apa? Rotasi. Ya, rotasi ada yang masih ingat mungkin dulu di SMP kan sudah pernah belajar ya. Ada yang masih ingat apa itu rotasi? Perputaran. Kemudian ada yang bisa memberi contoh materi rotasi atau rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa kira-kira? Gasing yang berputar. Perputaran? Gasing. Gasing, ya bagus, Fahri. Kemudian perputaran jarum jam. Kemudian roda. Nah, tadi sudah disebutkan contohnya perputaran jarum jam. Ya. Jadi materi ini cukup penting ya untuk dipelajari. Jadi saya harap kalian bisa menyimak, memperhatikan, mengikuti dengan baik agar kalian nanti kalau misalkan menghadapi soal-soal yang berhubungan dengan transformasi geometri termasuk rotasi, misalkan pas ujian semester atau ujian AKM mungkin ya bisa menjawab dengan tepat dan benar. Nah, kalian tahu jam dinding atau jam tangan juga bisa. Bagaimana pergerakan jarum jamnya? Putarnya bagaimana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan ya. Kalian juga tentu mengetahui kincir angin. Berputarnya ini kalau dari gambar ini kemana? Ke kiri ya. Pernahkah kalian ke pasar malam? Tentu pernah melihat biang lala. Tahu biang lala? Tahu ya. Di sini sudah ada gambarnya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik mampu menentukan bayangan oleh rotasi menggunakan matrik dengan tepat. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik transformasi geometri rotasi dengan benar. Jadi hal apa yang kalian peroleh pada ketiga contoh tersebut? Tadi benda-benda tersebut berputar pada porosnya. Nah, porosnya itu disebut apa? Titik tengah atau titik pusat rotasi. Lebih lengkapnya lagi, rotasi atau perputaran itu adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Nah, di sini ada dua, dibedakan ada dua, ada arah positif dan arah perputaran negatif. Yang disebut arah perputaran positif itu jika perputarannya itu berlawanan arah jarum jam. Kalau perputarannya negatif, sudutnya negatif, perputarannya ke kanan mengikuti arah jarum jam atau searah dengan jarum jam. Tadi sudah dijelaskan tujuannya. Kemudian nanti kalian setelah ini akan mendapatkan LKPD untuk didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Dan kelompoknya tetap sama seperti kemarin ya. Kemudian kalian nanti berdiskusi bersama kelompok masing-masing, bekerja sama, berkolaborasi, gitu ya. Setelah itu nanti dipresentasikan. Setelah itu nanti akan saya tampilkan juga sekilas tentang GeoGebra ya, penerapan GeoGebra untuk materi rotasi. Setelah itu kalian terakhir bisa menyimpulkan dan tes individu untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah dibahas hari ini. Nah, di sini ada contoh soal ya. Guys ya nih, dari titik P, coba perhatikan, dari titik P diputar 90 derajat, berarti ke kiri atau ke kanan? Ke kiri 90 derajat menuju titik Q. Kira-kira bayangannya yaitu titik Q itu titik berapa koma berapa? 0,30. Betul apa salah? Iya, masih kurang tepat. Yang betul min 10,30 ya. Nih, Sheila menjawab negatif 10,30. Betul ya?
30,10 kalau diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, nanti menuju titik I, bayangannya di titik I yaitu di sini nih. Nah, coba dilihat. Nah, di situ. Ya 90 derajat ke kiri. Jadi titik Q-nya itu negatif 10,30. Ya betul sekali. Beri aplaus untuk Sheila dan Benjamin ya. Itu kurang tepat, nanti bisa dipelajari lagi gitu ya. Kemudian berikutnya tadi dari titik Q diputar lagi 90 derajat. Berarti ke kiri atau ke kanan? Ke kiri lagi ya. Lidiana ya. Lidiana coba di setelah Q itu diputar 90 derajat ke kiri, itu nanti menuju ke titik R. Kira-kira titik R itu di titik berapa, koma berapa? Dari titik Q diputar lagi 90 derajat ke kiri. Nah, coba kita lihat titik R menuju ke titik R. Berapa tadi? Min 30 atau negatif 30, negatif 10. Ya, tepat sekali ya. Untuk beri aplaus untuk Lidiana. Ya. Baik anak-anak, kita lanjut. Jadi sifat-sifat rotasi ya, materi selanjutnya sifat-sifat rotasi. Bangun yang diputar, kalau kalian perhatikan tadi ya, yang diputar atau dirotasi itu mengalami perubahan bentuk. Misalkan kalau yang diputar itu segitiga atau bangun datar yang lain diputar, itu kira-kira bentuk dan ukurannya berubah atau tidak? Tidak ya. Kemudian apakah bangun yang diputar atau dirotasi itu mengalami perubahan posisi? Posisi letaknya ya. Kalau di koordinat itu koordinat kartesiusnya ya, koordinatnya mengalami perubahan posisi. Kemudian tadi yang terakhir yang dijawab oleh Ratih ya, itu kalau diputar negatif 90 derajat. Jadi Y, min X itu bayangannya. Nah, jadi selain untuk mempermudah kalian biar tidak terlalu menghafalkan ya, ini sudah disediakan atau sudah diturunkan ya, ada yang namanya matrik rotasi. Nah, ini secara umum bisa dipakai untuk sudut rotasi berapa saja. Ini kalau pusatnya 0,0. Bagaimana kalau pusatnya itu digeser selain 0,0? Selanjutnya kita berdiskusi kelompok. Pembagian kelompok diskusi tetap sama seperti pertemuan sebelumnya. Ya, kelompok 1 itu Ferdi, Audia, Indah, Jihan dan Sydney. Kelompok 2 itu Raul, Firly, Gaisani, Sheila dan Selvi. Kemudian kelompok 4 Liwa, Yasinta, Dila, Rati dan Konita. Silakan kalian bisa mendekat ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Nah, ini saya bagikan cetak idenya. Ya. Tapi disiapkan juga alat-alat yang dibutuhkan karena ini rotasi, berarti diputar ya, biar gambarnya lebih bagus. Pakai apa? Pakai jangka. Kemudian untuk menentukan sudutnya biar lebih tepat gitu ya, tidak meleceh, itu pakai busur. Kemudian biar garisnya lurus pakai garis. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 4. Waktunya sekitar 20 atau 25 menit ya. Dan tidak lupa langsung diisi identitasnya ya, nama anggota kelompoknya, kemudian kelompok berapa. Perkalian matrik kan sudah pernah dibahas ya, materi sebelumnya, sebelum transformasi ini. Masih ingat ya, perkalian matrik baris kali kolom ya. Sudah ya, sudah semua ya. Kita lanjutkan ke sesi presentasi ya. Langsung kelompok 4 segera ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan permasalahan 1 dan permasalahan 2. Permasalahan 1. Tentukan bayangan A min 3,2 oleh rotasi berpusat di O 0,0 sebesar 200
270 derajat secara geometris dan analitis. Secara geometris seperti ini contoh gambarnya. Pada diagram A min 3,2 di sini. Pada yang berpusat di 0,0 sebesar 270 derajat seperti ini. Diputar dari sini. Pada titik 2,3. Permasalahan 2, diketahui titik B min 6,4 dan titik B 3,1. Tentukan bayangan titik B oleh rotasi R P, min 90 derajat secara geometris dan analitis. Secara geometris, titik B min 6,4 di sini dirotasi oleh R P, min 90 derajat. Berarti rotasinya ke kanan. Titik bayangannya 8,8. Secara analitis, X aksen Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha. X dikali X kurangi A, Y kurangi B ditambah A, B. Jadi bayangan titik B oleh rotasi R P, min 90 derajat adalah B aksen sama dengan B aksen 8,8. Bagaimana kelompok yang lain? Apa ada jawaban yang berbeda? Sama ya. Ya, terima kasih kelompok 4, silakan bisa ditutup. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4 ya. Jadi bisa saya tampilkan sedikit tentang GeoGebra ya, untuk contoh tadi permasalahan 1 dan permasalahan 2, misalkan untuk titik A dan titik B yang diputar terhadap titik O 0,0 ya. Tadi permasalahan 1 titik min 3,2 coba. Kemudian titik A ini diputar rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Nah, ini titik A terhadap titik O sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sekilas tentang GeoGebra ya. Mungkin dari pembahasan materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Mana? Ada yang masih belum paham kira-kira bagian yang mana? Gak ada ya, paham ya. Setelah itu kalian bisa menyimpulkan. Saya minta tolong siapa? Eka ya, disimpulkan materi yang sudah dibahas hari ini. Silakan Eka. Jadi kesimpulan materi transformasi geometri pada sumber rotasi yaitu bangun yang diputar atau bangun yang berotasi tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Ya. Tetapi bangun yang diputar atau bangun yang berotasi akan mengalami perubahan posisi. Tepat sekali, betul yang disampaikan kesimpulannya oleh Eka. Kita beri aplaus untuk. Nah, setelah ini kalian bisa melihat grup masing-masing ya, grup kelas untuk mengukur kemampuan kalian dalam pembahasan materi rotasi ini. Silakan kalian kerjakan, masukkan nama dan kelas, kemudian kerjakan beberapa soal dari materi rotasi ini. Ya, silakan langsung dikerjakan. Masukkan nama, kemudian kelas ya di HP-nya masing-masing. Baru masuk ini ya. Ayo segera, yang belum login segera login. Selfie, Eka, Nuraidia, Raina, Habibatullah, terus Dinda, Fahri. Yang lain sudah belum? Sudah login? Sudah ya, ini sudah ada 13. Sudah ya, sudah semua ya. Untuk kopi saja. Nanti untuk materi pertemuan berikutnya nanti akan membahas subbab berikutnya setelah rotasi, yaitu iterasi. Ya, silakan kalian bisa mencari referensi dari buku, dari internet, dan buku paket ya, untuk menambah referensi atau wawasan tentang materi iterasi yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, membaca doa kafaratul majlis ya, bersama-sama.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya anak-anak ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tapi cukup ini saja. Di akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.